Oke, untuk selanjutnya adalah tahapan untuk membuat surat secara elektronik. Jadi surat elektronik ini hanya bisa digunakan dan ditandatangani oleh siapapun yang sudah memiliki sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik BSSN, Badan Sandi Cyber Negara. Jadi untuk penggunaannya harus dicek dulu apakah sertifikat sudah ada. Untuk Kabupaten Lumbutun Tengah itu hanya masih beberapa kepala OPD yang sudah memiliki sertifikat. Salah satunya adalah Pak Sekretaris Daerah itu sendiri. Jadi untuk sejauh ini surat-surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah akan menggunakan surat dengan label tanda tangan elektronik. Jadi untuk petunjuk pembuatan surat bisa kita langsung masuk ke dalam menu aplikasi e-office. Yang harus kita cari adalah menu tata naskah surat. Di tata naskah surat ini terdiri dari dua menu. Pertama, surat internal eksternal. Arsip dan register surat ini untuk orang yang sudah ditugaskan sebagai penatausahaan surat, penomoran dan pengarsipan. Monitoring surat ini untuk digunakan untuk melihat kondisi surat yang sudah dibuat, sudah sampai di mana prosesnya. Tanda laporan keuangan masih dalam tahap pengembangan, laporan surat pun masih dalam tahap pengembangan. Nah, untuk surat menyurat, kita fokus kepada dua ini untuk awalnya. Pertama, surat internal. Surat internal ini adalah surat seperti namanya internal, berarti surat yang dibuat dari suatu SKPD untuk SKPD itu tersendiri. Misalnya kayak pembuatan dari surat kepala dinas ditujukan ke anggotanya. Itu untuk surat masuk internal. Kalau surat masuk eksternal itu dibuat seseorang dan ditandatangani pimpinan ditujukan kepada orang lain dalam satu organisasi. Intinya aktivitas surat hanya berlaku di dalam satu organisasi. Sementara surat eksternal itu adalah surat yang dibuat dari suatu SKPD yang ditujukan ke SKPD lain. Jadi sifatnya surat keluar. Jadi surat eksternal ini terdiri dari surat masuk eksternal sama surat keluar eksternal. Surat masuk eksternal ini dibuat dari SKPD lain dan diterima oleh SKPD itu sendiri, sementara surat keluar eksternal itu dibuat dari SKPD berkaitan ke SKPD lain. Sebagai contoh sederhananya, misal kita melakukan pembuatan surat dengan KOP Sekretariat Daerah. Karena hal ini, KOP SD ini masih terbatas, tanda tangan elektronik masih hanya sebatas dimiliki oleh Sekretaris Daerah. Pertama kita bisa mulai masuk di surat eksternal, pilih list surat keluar. Jadi ini semua surat-surat yang sudah dibuat dengan berbagai macam proses, misalnya menunggu verifikasi, sudah ditandatangani, menunggu penomoran, atau ditolak. Jadi untuk tahapan pertama kita melakukan pembuatan surat, tambah surat keluar eksternal. Di sini ada beberapa banyak menu template dari surat, mulai dari surat perintah tugas, nota dinas, surat undangan, surat sederhana, surat edaran, surat keterangan, dan jenis-jenis surat lainnya. Yang paling sederhana adalah proses pembuatan surat perintah tugas. Jadi bisa kita masuk ke surat perintah tugas. Di sini ada langsung menu pengisian template surat. Jadi mulai dari pemilihan kop surat. Kalau kop suratnya dari dinas terkait bisa klik. Kalau sudah ke sekretariat daerah bisa klik sekretariat daerah, bupati bisa bupati. Jadi tinggal kita pilih sesuai kebutuhan. Yang pertama kita buat surat dengan kop sekretariat daerah. Setelah itu isi nomor surat. Nomor surat ini bisa dikosongkan dulu di awal karena untuk fungsi penomoran akan mengikut ke penomoran dari staf tata usaha sekretariat daerah. Jadi bisa kita isi dulu garis perihal, ya mungkin bisa mengikuti rapat koordinasi. Lampiran surat, kalau ada lampiran kasih masuk, kalau tidak ada isi misalnya 1 lembar, atau kalau tidak ada tulis garis saja. Sifat ini bisa diurutkan dari sifat surat, entah itu dia bersifat biasa, penting atau rahasia.
jadi kita klik biasa. Ya, jadi untuk selanjutnya pilih penerima. Jadi pilih penerima ini adalah 3 SKPD, desa atau non SKPD. SKPD ini kan semua untuk perangkat daerah di Kabupaten Buton Tengah. Desa untuk desa, cuma fitur desa belum bisa digunakan saat ini. Non SKPD ini apabila kita ingin menyurat surat di luar dari kabupaten, misalnya dinas atau daerah menyurat ke organisasi lain di luar Buton Tengah, misalnya ke kota lain atau ke lembaga lain, seperti itu. Jadi tinggal diklik nama penerima, alamat penerima. Tapi kita fokus dulu ke SKPD karena ini surat tugas. Kita pilih penerimanya karena di sini yang ingin dibuat surat tugas kepala dinas, maka kita akan pilih dinas terkait karena kebetulan ini akun dari dinas Kominfo, maka kita pilih dinas Kominfo. Nama pemberi perintah. Ini nama pemberi perintah. Ini kita isi dulu kepala dinas. Ini juga kepala dinas. Peruntukan tugas deskripsi kita isi saja dulu, mengikuti rapat koordinasi. Oke. Setelah itu kalau ada lampiran surat seperti kayak undangan dari luar untuk mengikuti kegiatan, bisa dilampirkan di sini sebagai data dukung dari surat tugas tersebut. Selanjutnya pilih pemeriksa. Karena ini surat setda, jadi yang bisa mengoreksi ini adalah 3 asisten di sekretariat daerah. Tinggal kita pilih asisten yang langsung berhubungan dengan kinerja dari OPD tersebut. Nah, misalnya kita pilih asisten perekonomian dan pembangunan. Selanjutnya kita pilih penandatanganan. Selanjutnya tembusan bisa dikosongkan saja dulu, nanti diedit setelah surat selesai. Kita klik simpan surat. Oke, surat berhasil ditambahkan. Klik di sini. Ya, kita klik di sini. Jadi surat sudah terbentuk sesuai dengan formatnya. Akan tetapi ini belum memenuhi standar surat berdasarkan tata naskah dinas yang ada di Kabupaten Buton Tengah. Jadi harus dilakukan edit surat. Cara editnya tinggal di-download suratnya, kemudian bisa di-edit secara manual di Microsoft Word, disesuaikan dengan kebutuhan. Setelah surat itu sudah diedit dan disesuaikan dengan kebutuhan, selanjutnya ada tombol upload surat. Jadi misalnya ini surat sudah dibuat, saya upload dengan surat yang baru. Selama tujuannya untuk membuat surat di sistem ini adalah untuk mendapatkan kode registrasi sistem yang termuat dalam sistem barcode. Jadi pentingnya barcode ini untuk membuat agar surat itu terregistrasi secara sistem, agar ketika nanti surat setelah selesai ditandatangani, ketika terjadi pemalsuan surat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, kita bisa melakukan cek autentikasi keaslian surat berdasarkan kode barcode. Jadi ketika barcode ini di-scan, akan muncul tampilan bahwa surat ini valid dan dikeluarkan oleh sistem. Seperti itu. Untuk selanjutnya, ketika surat diedit sudah berhasil dilakukan perubahan, kita bisa langsung mengupload kembali berkas surat. Jadi misalnya ini surat sudah dibuat, ini hanya sekedar contoh. Misalnya kita bisa melihat ini model suratnya seperti ini, tapi ketika kita lakukan upload draft surat, kita pilih surat yang sudah di tanda tangani, misalnya seperti ini, open, upload. Maka surat yang kita edit tadi akan mengikut ke surat tugas yang baru. Jadi ini surat sudah rapi, sesuai dengan hasil edit tadi, sesuai dengan kebutuhan. Setelah ini surat sudah dilakukan koreksi edit, kita bisa langsung kirim ke verifikator.
Nah, ketika surat sudah dikirim oleh verifikator, maka tugas dari si pembuat surat telah selesai. Nah, kita tinggal menunggu proses surat kemana. Jadi bisa kita klik monitoring surat. Jadi ini akan kelihatan surat sudah sampai di mana. Jadi dari maker, checker, register, signer. Jadi sekarang surat sudah ada dalam proses verifikasi. Cuma proses ini belum diverifikasi. Jadi si pembuat surat tinggal menunggu bentuk verifikasi surat. Setelah surat diverifikasi, akan diregistrasi oleh bagian tata usaha Setda. Setelah surat sudah diregistrasi, maka selanjutnya akan muncul tampilan tanda tangan secara elektronik langsung. Dan setelah surat selesai ditandatangani, maka surat akan dikirimkan langsung ke penerima surat ya, setelah yang sudah dipilih tadi. Mungkin seperti itu singkatnya. Jadi entah ribet atau tidak, cuman ini salah satu SOP yang digunakan untuk dalam membuat surat. Sekian, terima kasih.